Mas Roy menyambung pertanyaan saya sebelumnya, kalau Anda hari Rabu besok akan diperiksa, pertanyaannya kenapa nggak langsung aja nih bawa bukti-bukti yang ada ke Polda Metro Jaya? Kenapa harus dituangkan dalam buku? Loh, buku ini nggak ada hubungannya, buku ini jangan, Polda juga usah GR ya. Buku ini nggak ada hubungannya dengan pemeriksaan di Polda. Tapi kalau Polda penyidiknya pengen tahu tentang isi buku ya kita berikan nanti datanya gitu. Jadi buku ini ada tidak adanya pemeriksaan di Polda. Buku ini tetap kami tulis kok. Gitu, karena buku ini sifatnya ilmiah untuk pengetahuan masyarakat. Biar masyarakat tuh ngerti bahwa pernah punya presiden yang ijazahnya diragukan. Itu aja udah jelas banget ini di buku ini. Jadi artinya penelitian ilmiah yang kami lakukan itu jelas banget tentang misalnya tentang skripsi. Kenapa tidak ada lembar pengujian skripsi. Dan itu buktinya ada gitu loh. Dan kami tulis siapa-siapa yang ada itu kalau tiba-tiba nanti pada saat pembuktian itu tiba-tiba ada lembar pengujiannya. Nah, setidaknya buku ini sudah pernah mencatat bahwa pada saat tanggal 15 April 2025 yang lalu di ruang 109 Fakultas Kehutanan, itu lembar pengujiannya itu tidak ada. Kalau tiba-tiba nanti ada, berarti ada bukti palsu yang waktu itu ditunjukkan. Dan ini ada konsekuensi hukum. Tapi temuan-temuan ini ada nggak takut? Sekarang kan lagi tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi. Dengan menuangkan buku ini, Anda nggak takut, Mas Roy? Ya, ini namanya ilmiah ya, namanya ilmiah kok dituding dengan hukum yang katangan kayak gitu. Enggak. Pencemaran nama baik apa? Kalau namanya baik dicemarkan, kalau namanya udah cemar ya dibaikkan namanya. Jadi artinya apa? Orang yang kemudian dipertanyakan ketika diskusi ilmiah tahun 2013 menyatakan IPK-nya di bawah 2, itu namanya baik atau cemar. Ya, dari situ aja udah ketahuan kan. Kemudian juga dari beberapa hal-hal yang kemudian kami temukan ya, termasuk bukti-bukti yang disampaikan oleh Bareskrim ya, oleh di TPDUM yang dipublikasikan. Soal ternyata registrasinya hanya sarjana muda ya, bukan sarjana. Kemudian bukti pembayarannya hanya sampai semester 4, KKN-nya kemudian salah tahunnya. Dan ada bukti dari Pak Kasmujo, lengkap dengan rekamannya, lengkap dengan kemudian translate rekamannya ya, transkripsi rekamannya semuanya ada. Jadi itu kan jelas betul mau perkara apakah itu ada, kalau secara hukum kan mungkin dikatakan yang bisa digunakan nanti yang hanya digunakan di persidangan. Ya itu versi hukum. Versi ilmiah. Saya tanyain kalau gitu ke Bang Rifai. Videonya ada gitu, jelas banget, Mbak. Bang Rifai, kalau Anda lihat sendiri sebenarnya apa sih tujuan dibalik launching ini masih soft launching buku ini begitu di tengah-tengah kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi? Ya, kalau seperti yang tadi saya jelaskan, kalau saya sih berpendapat ya, ini adalah salah satu cara untuk membangun alibi. Bahwa seolah-olah apa yang sudah terjadi selama ini adalah bagian dari penelitian. Sekalipun dari segi tata waktu, metode, etika dan segala macamnya, ya sebagaimana masyarakat juga bisa menilai lah. Apakah ini benar-benar penelitian akademis, atau seolah-olah saja sebagai bagian dari pembelaan, ya monggo masyarakat menilai. Tapi kalau kami tetap berpandangan, apa yang sudah terjadi ini murni sebagai perbuatan yang memang ingin melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi dan ingin membangun sebuah kegaduhan sosial lah ya. Memang di era post-truth seperti ini kan memang salah satu kuncinya adalah hukum harus berani bertindak dalam konteks tindak pidana fitnah ya. Perlu dibedakan Mbak, fitnah dengan pencemaran. Kalau pencemaran ini bisa bicara mengganggu juga iklim demokrasi, tapi kalau fitnah itu agama manapun bilang bahwa ini lebih kejam dari pembunuhan. Kalau ini termasuk yang mana? Di era post-truth ini bahayanya Mbak, itu bisa membangun keresahan sosial. Seperti contoh lah, beberapa tahun yang lalu ada aktivis mengklaim dirinya dipukuli aparat, ternyata operasi plastik. Sempat membuat ketegangan politik. Di berbagai negara, contohnya Perancis, istrinya Presiden Macron dituduh laki-laki. Sempat terjadi gejolak sosial. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah pencemaran dengan fitnah itu sesuatu berbeda. Ya, kalau pencemaran itu faktanya benar, tapi disebarluaskan. Tapi kalau fitnah, faktanya tidak benar, Pak. Yang disampaikan ke publik itu tidak benar. Betul-betul kebohongan yang bisa meresahkan masyarakat. Dan korban di sini bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita hoaks atau yang tidak benar. Dan ini adalah menurut Bang Rifai sendiri adalah suatu fitnah dengan termasuk fitnah, karena kami meyakini ijazah ini asli, benar adanya dan sah. Dan nanti biarlah di persidangan, ya. Kalau tidak salah sekarang sudah 99 saksi sudah didengar oleh Polda. Bahkan juga sudah banyak ahli didengar. Nantilah di persidangan ya, kami akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, diperoleh dengan perkuliahan yang benar, melewati semua proses, dan beliau menerima ijazah ini secara asli dari
UGM. Nah, sementara kalau dari kubunya Pak Roy kan menganggap ijazah ini palsu dengan segala rekayasanya gitu ya. Silakan nanti dua versi ini dibawa ke persidangan, hakim yang akan menilai. Kalau gitu Mas Roy dan kawan-kawan seperti penyidik juga nih Mas Roy. Apakah ini mau bikin penyidik tandingan atau gimana gini? Bukan, enggak. Jauh di atas penyidik. Kita tuh ilmiah banget riset kami lakukan. Kalau di sana ada 99 saksi, itu kan Tapi tetap menilai fitnah satu. katanya Mas Roy. Fitnah. Enggak ada fitnah. Ini fakta semua. Ada linknya, ada fotonya, ada dokumentasinya, ada risetnya, ada hasilnya. Dan kalau sana 99 orang, kami 99%. 99,9% kami nyatakan skripsinya palsu. Jadi artinya apa? Tidak akan ada skripsi palsu yang kemudian bisa meluluskan ijazah yang benar. Jadi artinya jelas banget. Artinya dengan ini kami juga tadi banyak dosen loh tadi yang datang di acara itu, dan dosen-dosen dari berbagai fakultas di universitas di UGM, dan kemudian mereka sempat melihat, sempat kemudian kan saya sempat spill ya isinya dari depan sampai belakang, dan mereka juga meyakini gitu loh. Artinya apa? Buku tandingan, dan saya kira bukan hanya satu buku ini aja, Mbak. Saya juga bocorin dikit nih. Salah satu teman kita ya Pak Rizal Fadila juga sedang menulis buku, dan saya sudah lihat bukunya. Kalau itu kronologis juga, tak tulisan-tulisan dia, jadi kumpulan tulisan itu akan ada banyak buku ya tentang Jokowi ini. Jadi saya kira kita juga mendorong orang lain, ayolah nulis buku juga semuanya, silakan tulis, dan nanti orang akan lihat kalau di Indonesia di zamannya Pak Prabowo orang menulis buku kemudian dikriminalisasi, diadili. Nah, itu berarti saya tulis juga di dalam buku ini bahwa yang namanya freedom of speech ya, kemudian kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya. Oke, Jelas banget itu undang-undangnya ada semua. Bang Rifai, kalau kayak gini mempengaruhi juga nggak sih? Atau jangan-jangan trust publik ini jadi terbelah, yang mana kemudian harus fokus kepada dugaan pencemaran nama baik, yang mana ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan satu sisi yaitu tadi ada RRT yang kemudian memunculkan buku dan isinya ilmiah begitu di dalamnya. Ya memang ini kan memang dampak era post-truth ya, di mana kebebasan informasi dan narasi digital ini bisa membuat masyarakat terpengaruh gitu ya. Dan ini terjadi di banyak negara. Justru itu di Indonesia ini sebagai negara hukum, maka pada akhirnya adalah hukum yang harus bisa menjaga stabilitas masyarakat ya, dengan cara menelaah betul apakah ini fitnah atau bukan ya. Kalau bukan fitnah tentunya kan aman, harusnya dibebaskan ya, nggak boleh ya. Hanya sekedar pencemaran sih, saya juga aktivis Mbak. Ya. Saya juga nggak mau iklim demokrasi kita terganggu. Tapi kalau memang fitnah, ini kan bahaya sekali gitu ya. Melempar sebuah isu yang tidak benar, masyarakat terprovokasi bahkan terbelah. Itu yang harus dijaga, dan hukum harus menjawab ini semua. Ya. Sehingga memang proses hukumlah yang kita harapkan bisa menuntaskan ini. Karena itu juga kemarin Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya itu untuk meluruskan apakah ijazah ini asli atau tidak. Lalu kedua juga untuk mengembalikan nama baiknya. Karena Pak Jokowi meyakini betul beliau menjalani kuliah kok gitu ya. Beliau yang menerima langsung. Jadi itulah lebih kurang Mbak proses yang harus berjalan. Contoh tadi dibilang IPK 2, enggak, IPK beliau 3, SKS beliau 144, saya udah lihat langsung administrasinya. Makanya sayangnya itu kalau betul penelitian, kenapa nggak mendengar versi UGM, mendengar versi agar betul-betul tidak sepihak gitu ya. Yang kasihan nanti masyarakat lagi Mbak, yang mengkonsumsi informasi yang nggak benar. Gitu. Oke, kalau gitu singkat aja Mas Roy. Jadi hari Rabu datang atau enggak Mas Roy? Atau minta penundaan lagi nih, singkat aja. Oh enggak, kami datang karena memang sudah acara sudah selesai. Jadi semua sudah clear. Kalau soal tadi IPK itu lah berarti pada tahun 2013 seseorang bersama Joko Widodo di depan kampus UI, di depan Prof. Mahfud MD, di depan Mbak Rosiana Silalahi, di depan almarhum Buya Saifi Ma'arif, dia berbohong kepada masyarakat. Bohong dengan mengatakan IP-nya 2 kurang. Jadi kalau udah kebohongan itu ya berarti udah bohong gitu loh. Dan itulah kemudian kita lihat pada bukti-buktinya, IPK-nya aja nggak mungkin 3 atau 3 kurang. Karena kalau kita nilainya B-nya aja banyak sekali. Ya meskipun sudah kita tangkap Mas Roy. 1, P-nya banyak, A-nya cuma 4 atau 3 kalau nggak salah. Gitu. Saya akan datang dan kita buktikan nanti. Mas Roy, terima kasih. Bang Rifai Yusuf. Terima kasih, selamat malam.